Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6A dan 6B anak-anakku yang saya cintai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bab kedua. Bab 1 kemarin sudah, sekarang bab kedua yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sudah dibuka semua bukunya, K1. Ya, kita pakai buku ini untuk yang pelajaran Aswaja atau K1. Baik, sudah. Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah. Mapalnya bab 1 kan, bab 2 kemarin, bab 2 sekarang adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ya. Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah. Pak, apa sih Jam'iyah Diniyah? Nah, kita akan terangkan semua di sini ya. Kata Jam'iyah berasal dari kata bahasa Arab yaitu perkumpulan atau golongan. Ya, perkumpulan atau golongan. Jamaah ijma'u artinya berkumpul. Sedangkan diniyah artinya keagamaan. Ya. Jam'iyah Diniyah berarti perkumpulan atau organisasi keagamaan. Berarti organisasi yang di dalamnya itu mengatur tentang keagamaan kita. Oke, berarti yang diatur hanya Islam, hanya umat muslim, karena yang diatur adalah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau agama lain lakum dinukum waliyadin. Oke, yang dimaksud dengan Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah adalah sebuah organisasi keagamaan yang mempunyai dasar, tujuan dan aturan, pemimpin dan anggota yang semuanya itu berlandaskan dari agama. Ya, sebagai Jam'iyah Diniyah, organisasi NU didirikan atas dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi anggotanya, aturannya harus berlandaskan orang-orang, harus berlandaskan aturan Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya harus berlandaskan itu semua. Oke, dengan tujuan apa Pak? Dengan tujuan meluhurkan agama dan umat Islam, izul Islam wal muslimin. Ya, jadi Pak, itu kok anggotanya NU kok Kristen? Nah, pasti nggak ada. Akan ditelusuri dulu, apakah dia benar-benar Islam, Islamnya apakah Islam NU atau Islam Muhammadiyah. Nah, itu semua karena apa? Perekrutan seorang anggota dari Jam'iyah NU itu juga ketat. Ya, juga tidak ketat, juga sangat ketat, tidak longgar. Lanjut. Sebagai Jam'iyah Diniyah, kegiatan pokok NU adalah melaksanakan dakwah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya memerintah, mengajak kepada kebaikan. Wa nahi mungkar, nahi mungkar itu artinya nahi, itu artinya mencegah. Mencegah mungkar, kekejian, kemungkaran, kejelekan. Loh, ya, makanya orang NU itu bilang atau ngandani atau memberi saran atau memberi himbauan agar tidak melakukan perbuatan jelek, ya karena itu semua ya amar ma'ruf nahi mungkar. Pak, saya nggak berani Pak, kok khawatir dipukuli. Oh, bilang aja ke pengurus kampung. Oke, itu kalau ada kemungkaran loh ya. Nah, kalau ada amar ma'ruf, kita diajak kepada kebaikan, panggil ya. Amar ma'ruf nahi mungkar kayak samain diajak di baan, diajak ngaji, itu namanya amar ma'ruf. Nah, nahi mungkar samain contoh ada tetangga minum-minuman keras, ya itu namanya nahi mungkar. Jangan begini, tawaran Pak RT loh ya, tawaran Pak RW. Oh iya, maaf ya. Nah. Lanjut. Sarana yang digunakan adalah mencapai tujuannya di bidang dakwah, yaitu melaksanakan kegiatan rutin bulanan disebut Lailatul Istima, malam Lailatul Istima artinya malam perkumpulan. Nah, Lailatul Istima ini, pada acara ini ulama NU menjelaskan ajaran Islam bahwa menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ini dijelaskan acara-acaranya apa saja tentang entah itu tentang membahas, pokoknya bahasanya tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, saran lainnya adalah melalui kegiatan pengajian rutin yang didirikan oleh warga NU, baik itu di masjid maupun di musola atau langgar. Ya, seperti di itu, seperti pengajian malam Jumat. Ya, pengajian malam Jumat, tahlilan atau apa. Biasanya juga diselingi dengan juga habis tahlil diselingi dengan mungkin sedikit tausiah. Ya, sedikit nasihat apa saja, Bapak Ibu harusnya itu
yang harus kita lakukan adalah ini. Nah, itu namanya himbauan atau tausiah, ya ngaji. Lanjut. Di samping itu kegiatan itu rutin mingguan adalah bentuk wilayah keagamaan, yaitu ada tradisi masuk seperti tahlilan, ada istighosah, manakipan. Pak, manakipan itu apa sih? Manakipan itu adalah suatu acara yang dimana di situ acaranya yaitu membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menambahkan kecintaan kita kepada zuriyah, kepada keluarga Nabi Muhammad, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk Sayyidul Aulia, ya, termasuk panglimanya para wali. Makanya yang itu loh yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Langsung hafal sampai 4. Oke, lanjut. Saya enggak hafal sampai 7, sampai 4 saja hafalnya. Lalu kegiatan dakwah NU jika dilakukan melalui acara peringatan hari besar. Contoh Maulid Nabi, ya. Lalu ada lagi Isra Mi'raj, banyak sekali nuzulul Quran. Sampai kalau acara itu ikut pengajian enggak? Enggak. Oh, harus ikut ya, jangan enggak. Oke, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lembaga dakwah LDNU. Bukan LDII tapi LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Dan badan-badan otonom seperti Muslimat, Fatayat, GP Ansor, IPNU dan IPPNU. Nah, pelaksananya itu semua. Jadi nanti ada penjagaan dari Banser. Ya, kiai ini dikawal, ngalor ngidul dikawal, ya. Tempat duduk pun dikawal, di depan tempat duduk itu dikawal. Gitu ya. Terus yang pakai seragam hijau-hijau itu adalah panitia, ya. Sasaran kegiatan dakwah itu secara umum adalah seluruh umat Islam. Nah, terutama warga NU. Kalau warga lain terserah. Ya. Pokoknya sasaran utamanya adalah umat Islam, terutama NU. Kepada umat Islam bertujuan agar mereka mengenal NU sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah dan faham keagamaannya. Khususnya kepada warga NU bertujuan agar apa Pak? Agar mereka tetap setia kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oke. Nahdlatul Ulama sekarang sebagai Jam'iyah Ijtimaiyah. Kata Jam'iyah Ijtimaiyah artinya kumpulan organisasi kemasyarakatan berada di bidang masyarakat. Kalau tadi tentang diniyah, kalau sekarang tentang kemasyarakatan. Berarti Jam'iyah NU masuk ke dalam organisasi kemasyarakatan. Loh, karena penting. Ya, karena sangat penting sekali. Yang dimaksud dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Ijtimaiyah adalah sebuah organisasi keagamaan yang kegiatannya tidak terbatas pada bidang agama saja, tetapi juga pada bidang masyarakat. Ya, sebagai Jam'iyah Ijtimaiyah NU melakukan banyak usaha di bidang pendidikan. Seperti ada MI Kiai Haji Rom Tamim di bidang NU. Lalu ada untuk yang madrasah ibtidaiyah, ada juga yang SMP, ada juga yang TK. Nah, itu termasuk salah satu contoh penting Jam'iyah Ijtimaiyah NU. Romli Tamim masuk ke dalam Jam'iyah Ijtimaiyah NU di bidang pendidikan kemasyarakatan. Loh. Ya, itu. Lanjut. Yaitu di bidang ekonomi kesehatan. Ekonomi mungkin membuat pasar atau koperasi khusus orang-orang NU atau khusus anggota NU. Lalu ada kesehatan. Ada sekarang rumah sakit NU. Ya, rumah sakit NU banyak sekali sekarang. Ya, rumah sakit yang mungkin jika orang NU yang berobat ke situ, orang Nahdlatul Ulama yang mengobat ke situ, nanti insya Allah bisa agak ringankan sedikit. Contoh dari 100.000 mungkin ada potongan 50.000 menjadi hanya bayar 50.000. Tapi kalau non NU mungkin agak karena ini adalah fasilitas khusus gitu loh. Nah, lanjut. Dan kegiatan kemasyarakatan untuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Nah, tujuannya adalah agar orang-orang NU ini masuk ke dalam kemasyarakatan tersebut. Ya, jadi bukan hanya di bidang agama tapi juga di bidang kemasyarakatan. Nah, di bidang pendidikan, NU berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Seperti di Ramadan ini sudah nyata.
Kalau di Muhammadiyah ada sekolah SD Muhammadiyah atau Al Mustafa atau apapun. Kalau di kalau di yang paling nyata adalah ketika kamu sekolah, ini kan ada lambang NU di situ. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU MI Kiai Haji Romli Tamim. Loh, berarti Romli Tamim secara nyata ikut masuk ke dalam lembaga pendidikan yang dinaungi oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Titik. Yes. Ya, lanjut. Di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi NU berusaha meningkatkan kesejahteraan umat, terutama di bidang ekonomi lemah. Dengan ya contohnya dengan koperasi itu mau. Ya, sampean tanam modal di situ atau sampean titip barang ke situ, masuk ke dalam koperasi tersebut. Pak, saya masuk sebagai anggota, boleh. Jangan hanya cuma utang nang koperasi. Utang gak dibayar sakno. Kasihan nanti. Ya, itu yang ada di dalam keuangan situ, keuangannya banyak orang NU. Jangan hanya sampai utang habis itu langsung ngilang. Ekonomi hancur orang NU kalau gini. Ya, jangan seperti itu. Kalau punya utang di koperasi orang-orang NU, ya bayaran. Jangan sampai lari. Di bidang kesehatan, kemaslahatan dan kesejahteraan NU berusaha mengurangi beban hidup umat dan meningkatkan kesejahteraannya baik lahir maupun batin. Kegiatan ini diarahkan kepada peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kalau yang mampu, yo boleh, cuma ini lebih disasar lagi. Mungkin entah itu yang kurang mampu gratis atau bagaimana ya. Kalau yang kaya sih, meskipun biasanya kalau kaya itu nggak mau ke rumah sakit yang itu kayaknya notabene-nya itu B, mungkin B atau A. Biasanya dia lebih pilih rumah sakit yang besar, yang mahal ya. Kalau nggak gitu uangnya nggak kalong. Lanjut. Dan mengupayakan jaminan sosial bagi mereka karena umat Islam yang ekonomi lemah itu sangat sekali membutuhkan satu pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Ya, karena apa? Karena ini harus dibantu, terutama Jamiah NU ini harus membantu. Ya. Nah, untuk itu didirikan BKIA, Badan Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Ya, ibunya sehat, anaknya juga sehat. Jangan hanya anaknya sehat, ibunya nggak sehat, atau jangan hanya ibunya sehat, anaknya nggak sehat. Bapak itu kadang yang diperhatikan hanya ibunya tok, anaknya nggak diperhatikan, atau yang diperhatikan hanya anaknya saja, ibunya dibiarkan kedodoran semua. Ya, nggak boleh. Ya, itu semua nanti masuk ke dalam BKIA, Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Ya, jadi biar ibunya sehat, anaknya juga sehat, ayahnya sehat pula. Lanjut, balai pengobatan, rumah sakit dan panti asuhan. Seperti yang kita tahu, Pak, panti asuhan itu tempat anak-anak yatim piatu. Nah, yaitu di tempat terdekat sini yang saya tahu itu adalah Yayasan Panti Asuhan Wahid Hasim. Itu ada di depannya SMA Wahid Hasim. Di situ Topo itu ada. Itu milik orang-orang NU. Nah, kalau kalian ingin tahu, cek di Google. Panti Asuhan Wahid Hasim, nanti ketemu di situ. Oke, lanjut. Lembaga yang bertugas di bidang ini adalah Lembaga Kemaslahatan LKNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Ya, dan Lembaga Peningkatan Kesehatan LPKNU serta badan otonom seperti Muslimah dan Fatayat. Muslimah dan Fatayat ini berisi orang-orang perempuan. Pak, saya mau daftar, Pak, anggota. Jadi apa? Muslimah Fatayat. Ya, jangan, kamu laki-laki kok. Ya, kalau perempuan yang sudah menikah boleh masuk Fatayat, boleh masuk Muslimat. Kalau masih belum menikah, masih anak-anak yang umur kisaran 24, 25 sampai 15 masuk IPP NU. Ya, yang laki-laki ikut IPNU. Jangan ikut Fatayat, jangan ikut IPP NU, lain loh ya. Kalau IPNU Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama. Ya. Oke, sudah sekian dari saya. Tugas akan saya kasihkan pada hari Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.